Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih pada sehat dan semangat di situasi seperti ini. Perkenalkan, nama saya Aldian Satria Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, angkatan 2018 dengan NIM 18106111073. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus overlapping ZEE berkaitan tentang illegal, unreported, dan unregulated atau IUU fishing dari Cina di Indonesia. Video ini dipertunjukkan atau dimaksudkan untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester hukum laut. Pertama-tama yang kita akan bahas adalah kronologis kasusnya. Apa sih yang terjadi? Kronologisnya seperti apa? Nah, jadi akhir-akhir ini di daerah Laut Natuna, Indonesia, sedang terjadi konflik diplomatik antara Indonesia dan China. Konflik ini timbul karena kapal-kapal China yang melakukan tindakan yang termasuk dalam illegal, unreported, and unregulated atau IUU fishing di wilayah Laut Indonesia yaitu Laut Natuna. Nah, kapal-kapal Cina tersebut dalam kurun waktu hanya sebulan itu sudah 2 kali ke perairan Laut Indonesia, tepatnya di bulan Desember 2019. Nah, pada tanggal 15 mereka berada di landas kontinen Indonesia dan mematikan automatic radar sehingga Bakamla langsung mengerahkan kapal KM Tanjung Datuk untuk memeriksa ke lokasi dan berhasil menemukan mereka di tanggal 19 Desember. Lalu berhasil mengusir mereka dari wilayah Laut Indonesia. Namun setelah pengusiran, kapal-kapal Cina tersebut kembali memasuki wilayah ZEE Indonesia pada tanggal 23 Desember 2019. Bakamla lantas mengerahkan kapal KM Tanjung Datuk untuk melakukan kontak radio untuk meminta kapal-kapal itu keluar dari perairan Indonesia. Namun mereka menolak pemerintahan Bakamla dengan menegaskan bahwa itu adalah perairan dan penangkapan ikan mereka atau Cina. Lantas apa sih yang sebenarnya terjadi? Mengapa China bisa seenak itu masuk ke wilayah Laut ZEE Indonesia? Dalam analisa saya, China memang telah menganggap bahwa sebagian dari Laut Natuna adalah laut perairan dan penangkapan ikan mereka. Karena saat ini China menganut sistem 9-dash line. Laut-laut yang ada dalam historis milik Cina ini diberi garis yaitu 9-dash line, di mana 9-dash line milik Cina hanya diakui oleh mereka. 9-dash line adalah 9 titik imajiner yang menjadi dasar bagi Cina berdasarkan hak historis mereka untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak tanpa melalui Konvensi Hukum Laut Internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Kita bisa lihat di sini bahwa landasan milik Cina itu bertabrakan dengan banyak laut teritorial negara-negara lain, tidak hanya Indonesia, melainkan banyak negara ASEAN yang ditubruk, yaitu antara lain ada Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Nah, yang jadi concern saya adalah dalam UNCLOS 1982, negara-negara yang menandatangani dan mengiyakan setuju bahwa jarak suatu laut ZEE sebuah negara itu adalah 200 mil. Terlebih di dalam negara kepulauan seperti Indonesia, dihitung dari garis terluar pulau terluar dengan ketentuan jika ada negara yang bentrok pasti dimediasi atau diomongin baik-baik dengan negara sebelah atau negara tetangga. Namun China sendiri jauh dari Indonesia atau jauh dari negara-negara yang berselisih dengan China itu. Maka sudah sangat jelas China mengakui dengan sepihak adanya 9-dash line. Tapi lucunya China telah menandatangani adanya UNCLOS 1982 atau disebut Hukum Laut Internasional. Dengan China menandatangani dan setuju dengan adanya UNCLOS 1982, berarti China seharusnya tahu bahwa ada jarak zona ekonomi eksklusif suatu negara. Dan seharusnya China paham laut yang berada di 9-dash line milik mereka itu melanggar hukum laut internasional. Maka sudah sangat jelas bahwa tindakan kapal-kapal China ini melanggar aturan UNCLOS 1982 dan pernyataan China tentang 9-dash line tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang telah mereka sendiri tanda tangani, yaitu UNCLOS 1982.
Landas lain adalah tindakan hukum sepihak, tidak berkekuatan hukum internasional. Maka permasalahannya sudah sangat jelas, tindakan China melanggar ketentuan hukum laut internasional PBB di berbagai negara yang berselisih, dan sikap tegas negara-negara tersebut harus digaungkan.